江上，今日方知。 Film ini menceritakan seorang biksu gila yang memiliki ekspresi wajah seram dan angker. Postur tubuhnya besar kekar dan memiliki tinggi 8 kaki. Disebut biksu gila karena ia teramat suka membunuh. Senjatanya juga berbentuk tombak kapak dan memiliki berat kurang lebih 1 kuintal beras. Sepanjang film ini aura wajahnya tak pernah berubah. Ini adalah wajah biasa ketika suasana hatinya tenang. Ini juga aura wajahnya di saat ia senang. Dan ini wajah ketika ia terheran. Dengan ilmu kungfu yang tak diragukan lagi, kita bisa menebak wajahnya ketika ia marah, yang na'udzubillah sangat-sangat menakutkan. Di mana keseruannya? Jom kita lanjut ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan sekelompok prajurit yang membawa seorang tahanan. Tahanannya ini adalah seorang biksu yang telah membunuh beberapa orang. Para prajurit kesulitan untuk menangkapnya, sehingga di antara mereka mencampuri minumannya dengan racun. Dan di saat tak berdaya itulah mereka menangkapnya. Di tengah perjalanan, mereka berehat sejenak di sebuah warung. Pemilik warung ini enggan melayani karena ia akan tutup. Lalu seorang prajurit memaksa agar dibawakan minuman serta makanan. Dengan lahapnya juga mereka menghabisinya. Saat itu pemilik warung meminta uang bayaran, namun para prajurit menolak. Ketua mereka lalu mempermainkannya dan memukuli orang tua itu. Tanpa disadari, orang tua pemilik warung itu terpental dan membentur sebuah batu. Dengan seketika, ia pun tewas. Para prajurit lalu terlihat panik. Biksu itu pun terbangun karena mencium aroma darah. Prajurit lalu menguburinya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Di sisi lain, ternyata sang biksu telah terlepas dari jeruji dan ikatan rantai. Dengan tombak seberat 1 kuintal itu, prajurit dibunuhnya dengan 1 kali pukulan. Power biksu ini sangat luar biasa. Ternyata, dialah biksu gila yang hobi membunuh tersebut. Dari sekian banyak orang yang dibunuhnya adalah orang yang melakukan kesalahan. Saat itu sang biksu ini mengasingkan diri di sebuah kuil Gunung Wutai. Karena kelakuannya yang tak pernah berubah dan terus membunuh orang, tetua biara lalu menyuruhnya mempelajari ilmu Buddha di kuil Dongjin. Sebelum ia pergi, ia diberikan pesan agar sang biksu gila menyingkirkan 1 nafsunya. Di lain tempat, seseorang bertopeng membawa pesan dari dalam kerajaan. Pesan itu ditujukan kepada ketua bandit yang dikenal berkuasa dan ditakuti. Ketua bandit ini bernama Yuan Zhen. Pesan tersebut berisi ajakan kerjasama seorang pejabat bernama Tang. Ia menyuruh Yuan Zhen beserta anak buahnya mengambil uang sumbangan yang saat ini dibawa beberapa kawalan prajurit. Hanya menggunakan penyamaran dan menunjukkan kartu batu gio itu, mereka akan dengan mudah untuk mengambil uang tersebut. Di dalam batu gio itu juga terselip peta arah perjalanan yang akan dilalui. Namun adik dari Yuan Zhen yang bernama Wei ini menolak, karena sama sekali ia tidak ingin terlibat dengan para pejabat. Wei memilih melakukan aksinya sendiri. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Wei akhirnya memilih pergi. Dengan segera, Yuan Zhen menyuruh anak angkatnya yang bernama Yuan Ba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sisi lain, sang biksu gila melanjutkan perjalanan menuju kuil Dongjin. Di sebuah kedai ia beristirahat.
Di sana tampak seorang gadis pengemis. Tak lama kemudian, Yuanba, anak ketua bandit itu, datang dan hendak memesan makanan. Tanpa sengaja gadis pengemis ini menyenggol Yuanba. Ia pun kena marah. Namun ternyata gadis ini juga merupakan seorang jambret. Ia berhasil mengambil barang miliknya Yuanba. Biksu gila yang memperhatikan gerak-geriknya terheran. Ia lalu terdiam 1000 bahasa. Gadis ini sangat merasa ketakutan dengan wajah sangar sang biksu. Sang biksu juga memperhatikan sikap Yuanba yang ternyata bukan orang yang baik. Ia lalu melanjutkan makan dan gadis itu pun merasa aman. Di sebuah kuil tua, sang biksu melihat beberapa anak pengemis bermain bola. Ternyata anak-anak ini diasuh oleh gadis tadi. Mereka adalah sekumpulan pengemis di kota kumuh ini. Tanpa sengaja, seorang anak lalu menendang bola ke arah biksu gila. Mereka tidak tahu ada orang di sana. Setelah melihatnya, mereka sangat terkejut dan takut dengan penampilan wajah biksu ini. Anak-anak itu berlindung kepada kakaknya. Melihat gadis ini, biksu gila akhirnya sadar jika dialah orang yang dilihatnya di kedai tadi. Begitu juga firasat yang dimiliki gadis ini. Biksu yakin gadis ini orang baik. Ia juga mengembalikan bola tersebut. Menjelang tidurnya, seorang anak bernama Xiaoye meminta kepada kakaknya untuk dibelikan makanan dan mainan. Gadis itu pun mengiyakannya. Ia juga memperhatikan barang hasil jambretannya. Dan ternyata barang ini adalah batu giok milik ketua bandit, yang dimana barang tersebut merupakan kartu pengenal seorang pejabat istana. Ia tak menyadari itu semua. Di lain tempat, Yuan Zhen sangat marah kepada anaknya karena Yuanba menghilangkan kartu batu giok tersebut. Ia lalu menyuruh semua anggota bandit untuk menyusuri kota mencari batu itu. Ia takut kepercayaan Tuan Tang berubah kepadanya. Semua orang kota akhirnya diperiksa, tak terkecuali perkampungan para pengemis. Kelompok mereka juga tak segan membunuh para pengemis. Di antara seorang pengemis itu akhirnya memberitahu tempat anak-anak pengemis lainnya. Namun ia sendiri justru dibunuh oleh Wei saat itu. Wei berkata, jika para pengemis ini tak bermartabat dan pantas untuk mati, mereka lalu melanjutkan untuk mencari anak-anak yang dimaksud tadi. Di lain tempat, gadis pengemis itu memberikan biksu gila selimut. Ia juga memperhatikan alis sang biksu yang terlihat nyata. Tak lama dari itu, kini kelompok bandit sudah sampai di camp mereka. Saat itu juga biksu gila bermimpi tengah bermain bersama anak-anak. Di sini terjadi keanehan antara mimpi sang biksu dengan kenyataan. Dalam mimpi biksu, tiba-tiba keadaan berubah mengerikan. Jika anak-anak telah mati berlumur darah, dalam kenyataan yang terjadi, para bandit itu telah menemukan mereka. Satu persatu anak-anak pengemis ini dibunuh. Biksu gila masih larut dalam mimpinya. Ia berteriak tak terima kenyataan yang terjadi, dan akhirnya ia pun terbangun. Biksu ini sedikit merasa lega jika kejadian tadi adalah mimpi. Namun pertanda buruk ia rasakan setelah melihat dan mendengar suara teriakan. Dengan segera pula ia ke sana, dan ternyata memang benar jika gadis ini dalam bahaya. Di tengah kepasrahan itu, biksu gila akhirnya datang menyelamatkannya. Hari berganti, anak-anak itu pun dikubur dengan iringan tangis dari gadis ini. Ia tampak sangat berduka. Biksu gila lalu menyarankannya untuk pulang. Karena saat-saat ini, orang jahat lebih berkuasa. Ia takut terjadi suatu hal yang buruk kepada gadis ini. Sebelum melangkah pergi, biksu terhenti dengan pertanyaan. Ia juga berterima kasih atas bantuan sang biksu. Gadis ini sejenak termenung. Ia merasa sangat membutuhkan biksu ini. Dengan perlahan, gadis ini terus mengikuti arah perjalanan sang biksu gila berwajah seram tanpa senyuman. Biksu akhirnya tahu jika wanita ini mengikutinya. Sang biksu terus berusaha menjauh, namun si wanita malah semakin mengejar. Ia menjelaskan
jika dirinya adalah seorang buronan pemerintah. Mengikutinya sama saja membakar diri. Dengan kemarahan, sang biksu meninggalkan wanita tersebut menuju gerbang pembatas kota yang telah dijaga ketat para prajurit. Prajurit ini pun curiga dengan sang biksu. Ia pun segera bersiap. Wanita ini yang melihat biksu dalam kesulitan segera berbuat ulah dengan cara mencuri seseorang. Seketika perhatian prajurit teralihkan. Di saat kesempatan ini, biksu sangar mencoba pergi. Namun karena panggilan wanita ini, semua prajurit sadar jika mereka telah bersekongkol. Dan terpaksa biksu gila kembali untuk menyelamatkan wanita ini dengan cara digendong. Biksu yang bertubuh kekar sama sekali tidak terlihat kesulitan untuk membawa si wanita. Setelah dirasa aman, mereka istirahat sejenak. Biksu lalu hendak meninggalkan wanita ini. Lagi-lagi ia memaksa untuk ikut dengannya sampai kakinya telah sembuh dari sakit. Awalnya biksu menolak, namun karena suara prajurit telah tiba, dengan terpaksa ia lalu membawanya. Di sebuah rumah bordir, wanita ini meminta sang biksu untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh anak-anak itu. Namun sang biksu menolak karena ia tak ingin untuk membunuh lagi. Mengetahui kemampuan kungfunya yang tinggi, wanita ini meminta agar dirinya diajari. Dengan demikian, ia bisa membalas dendam sendiri. Biksu menolak. Namun karena tindakan wanita ini yang ingin menuntut balas, biksu lalu bersedia mengajarinya. Dengan syarat, wanita ini harus mampu mengangkat tombaknya. Tanpa pikir lama, ia pun berusaha mengangkatnya. Setelah dicoba, ternyata tombak ini memiliki berat yang luar biasa, kurang lebih 1 kuintal karung beras. Ia pun terjatuh. Melihat itu awalnya saya tak percaya jika sang biksu gila seram angker nauzubillah ini ternyata romantis juga orangnya. Ia merelakan tubuhnya tertindis demi memberikan wanita yang imut ini vaksin. Keduanya lalu terlihat segar setelah kejadian itu. Biksu lalu berkata, ia bersedia untuk membantu apapun itu selama bukan membunuh. Wanita ini terpikir dengan keinginan sang adik yang memintanya untuk dibelikan makanan yang banyak serta mainan. Itu pun diungkapkannya kepada biksu. Di keramaian kota, mereka akhirnya terlihat bersama dengan barang belanjaan yang banyak. Biksu gila kembali menampilkan wajah senangnya setelah melihat beberapa kendi minuman. Namun wanita ini melarang untuk minum. Mereka sangat terlihat bahagia. Namun sang biksu tetap saja dengan ekspresi wajah yang angker. Wanita ini terheran dengan rakusnya sang biksu. Di saat itu, ia meminta kembali agar dendamnya dibalaskan. Dengan tetap pendirian, sang biksu terus menolak, hingga akhirnya wanita ini mencari cara agar bisa meluluhkan hati sang biksu. Di keramaian, ia berjalan sembari melihat beberapa barang jualan. Di sana tampak seorang penari yang meminta seseorang menikmati tariannya. Dari sinilah ia mendapat ide jika dengan cara menari mungkin bisa meluluhkan hati si biksu. Ia segera pulang dan berdandan memperburuk diri agar si biksu tertarik kepadanya. Ternyata sang biksu akhirnya tergoda. Ia melihat tarian lenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan. Atas hal ini, keinginan wanita itu pun terwujud. Sang biksu berhasil ditaklukkan. Namun sayang, ternyata ini adalah mimpi di malam bolong. Tak ingin semua itu mimpi, ia mencoba mempraktekannya dengan semangat yang luar biasa. Tapi tubuhnya justru kejang-kejang dan tak mampu menuruti kelihayannya seperti di mimpi tadi. Ia pun terjatuh dan sedikit kecewa. Sang biksu kembali beristirahat, tapi tiba-tiba suara prajurit datang menggeledah tempat mereka. Dengan segera, mereka lalu pergi ke sebuah rumah tua yang tak jauh dari tempat yang dulu. Keesokan hari, gadis ini menyempatkan diri berziarah ke makam adik-adiknya. Di sana terlihat 2 orang prajurit yang memeriksa tempat kediaman mereka dulu. Dari percakapan mereka, gadis ini tahu jika pejabat Tang telah bersekongkol dengan para bandit. Tang memberi kuasa kepada para bandit untuk mengambil uang tersebut menggunakan kartu batu giok yang pernah ia curi.
Ia menyadari semua ini salahnya karena telah mencuri batu giok tersebut. Adik dan orang-orang lain menjadi korban. Saat itu ia mengajak sang biksu untuk minum bersama sebagai tanda pembebasan dari semua permintaannya. Dengan senang hati dan sedikit terheran, biksu lalu menemani. Wanita ini bertanya dengan masa lalu sang biksu, sebab ia terus diburon. Biksu menjawab, jika dia dulu merupakan anggota pemerintah yang ditugaskan menyelidiki seseorang. Orang yang diselidiki ternyata memiliki watak kejam seperti binatang buas. Dengan terpaksa, sang biksu membunuhnya dengan 3 pukulan saja. Dari itu semua prajurit ditugaskan untuk menangkapnya. Mendengar ini, wanita imut simpati. Ia beranggapan mereka berdua senasib. Atas kejadian yang dilihat tadi, wanita ini menceritakan jika pejabat yang bernama Tang telah bekerja sama dengan para bandit. Hal ini dibuktikan dari batu giok yang pernah ia curi waktu itu. Sang biksu terdiam dan berpikir. Ia merasa jika kejahatan telah berkuasa. Ia lalu meminta petunjuk dan restu Buddha agar tindakan kali ini benar-benar dalam menyelamatkan banyak orang dan penguasa jahat. Ia kembali teringat dengan kejadian dulu. Dalam tidur lelap itu, tampak gadis ini berdoa meminta agar sang biksu gila terus selamat dari musibah dan mara bahaya. Ia berharap kebahagiaan sang biksu gila mampu menghilangkan dahi yang mengerut karena kemarahan. Di sisi lain, pejabat Tang tengah marah kepada ketua bandit dan kelompoknya. Dengan penuh kegeraman, ia menampar Yuan Zhen berkali-kali. Wei tak terima sang kakak diperlakukan seperti itu. Ia mencoba melawan, namun Yuan Zhen menghalangi. Tang sangat marah karena uang tersebut akan segera sampai, namun para bandit masih belum melakukan tugasnya. Yuan Zhen mencoba menerangkan permasalahan jika batu tersebut telah dicuri, namun Tang sama sekali tak percaya. Kini ia sendiri terancam kehilangan kedudukan. Atas kerjasama ini, Wei terus menolak dan akan melakukan aksinya kali ini benar-benar terjadi. Yuan Zhen sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya, sang biksu telah mendapat sebuah jawaban. Ia pun bergegas untuk pergi. Di sisi lain, Wei bersama rekannya telah bersiap untuk menyergap dan merampok para prajurit yang membawa uang sumbangan tersebut. Di sana pertarungan terjadi. Tapi Wei dengan mudahnya merebut dan mengalahkan para prajurit. Di saat itulah, biksu gila tampak menghalangi rencana mereka. Pertarungan pun terjadi. Ternyata para bandit tak mampu menahan power yang dimiliki biksu terlalu besar. Mereka terlempar ke sana kemari. Wei mencoba meladeni. Ia juga terheran setelah mencicipi beberapa jurus kungfu dengan tegangan tinggi yang dimiliki biksu gila. Pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan biksu berwajah angker. Melihat ini, gadis itu pun terheran dan merasa puas jika semua dendamnya telah terbalas. Biksu itu pun diberi hadiah pelukan hangat, tapi ia justru mati respon. Bahagia tidak, bersedih tidak. Semua ini karena ekspresi wajah yang memang stabil. Keesokan hari, gadis imut ini kembali berziarah ke makam. Ia memberitahu jika semua dendam telah terbalas. Namun tiba-tiba beberapa orang menculiknya. Sang biksu yang baru pulang juga terkejut setelah menemukan surat. Jika gadis itu telah diculik, ia pun segera menuju alamat yang telah disebutkan si penculik tadi. Di lain tempat, Yuan Zhen sangat terpukul dengan kematian adiknya. Di sana Tang terus mengoceh dan memarahi para bandit. Jika kelompok mereka sangat tak berarti dibandingkan dengan jabatannya yang akan hilang. Mendengar ini, Yuan Zhen bangkit dan mengancam. Hanya dengan jentelikan jari Tang akhirnya tewas. Ternyata Yuan Zhen sangat memiliki kekuatan yang besar. Saat itu pun gadis ini diminta kejelasan tentang sang biksu gila. Namun ia hanya berkata jika biksu gila akan segera datang membunuh mereka semua. Yuan Zhen lalu memerintahkan anak buahnya agar gadis ini dibunuh secara perlakuan bandit yang sebenarnya. Di sisi lain, sang biksu telah tiba.
ia terlihat semakin menyeramkan di tengah fata morgana yang dilalui. Pasukan bandit menyadari kedatangannya. Mereka lalu mengepung dengan formasi yang kuat. Pertarungan pun terjadi. Para bandit dikalahkan dengan rata-rata 1 pukulan kungfu. Mereka mulai panik dengan jumlah yang besar. Satu persatu pendekar bandit turut menyerang. Namun tak ada yang mampu menyentuh. Mereka secara bersamaan menyerang, tapi malah membunuh teman sendiri. Biksu gila akhirnya bertemu dengan ketua bandit. Dengan segera, biksu meminta melepaskan gadis itu. Maka ia akan permudah kematian Yuan Zhen serta meninggalkan tubuhnya secara utuh. Mendengar ini, Yuan Zhen marah. Ia lalu memberikan sang biksu gila potongan tubuh dari gadis imut tersebut. Biksu gila terkejut. Wajahnya juga tak terbayang angker. Pertarungan pun sudah tentu terjadi. Keahlian biksu gila mampu mematahkan mental Yuan Zhen. Pukulan dan serangan itu memang sangat kuat. Dalam pertarungan ini, Yuan Zhen hanya mampu bertahan meski sedikit pukulannya hanya mampu menggaruk rasa gatal sang biksu. Tak lama kemudian, sang biksu akhirnya melepaskan jurus tombaknya. Dengan seketika, Yuan Zhen terbunuh dalam posisi duduk. Sang biksu merasakan kesedihan begitu besar, namun wajahnya sama sekali tak bersedih. Keesokan hari, ia menguburi jasad gadis imut tersebut bersamaan dengan adik-adiknya. Biksu memanjatkan doa perpisahan, namun ia sama sekali tak bersedih atau meneteskan air mata. Saat itu pun, biksu teringat masa-masa indah bersama almarhum gadis ini. Pikirannya tak bisa dikontrol dan terus berfokus kepada kenangan yang indah. Kini sang biksu gila mulai merasa kehilangan. Suara gadis itu pun terdengar memanggil nama aslinya. Ia pun terkejut sembari menoleh. Ternyata cucuran air mata kini terlihat dari jiwa asli biksu gila seram angker nauzubillah ini adalah manusia biasa yang memiliki rasa yang sama dengan manusia lainnya. Dari itu, kita bisa mengambil pelajaran jika rupa buruk dari luar itu bukanlah gambaran dari jiwa hati seseorang. Pesan saya adalah selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan kebaikan. Saya Bang Ik pamit diri dan semoga berjumpa di video selanjutnya. Amin.